Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi bertemu dengan saya, Guru Injil Rizky Situmorang dalam video Renungan Rohani. Tapi teman-teman, sebelumnya tolong bantu klik subscribe-nya, klik tombol loncengnya agar mendapat video-video terbaru dari saya. Demikian juga like dan share kepada teman-teman lainnya. Seiring dari video ini teman-teman, saya akan berdoa untuk kita semuanya, baik kaum bapak, baik kaum ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Mari kita satukan hati kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu di bumi dan di sorga. Puji dan hormat kami antarkan kepadamu atas segala penyertaan dan pertolonganmu yang menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan boleh buat satukan kami di dalam tayangan ini untuk menyerahkan diri di dalam menyambut firman Tuhan. Berkati hambamu di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan penuhi hambamu dengan hikmat-Mu, dan Tuhan pimpin hambamu dengan kuasa-Mu lewat Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan bersama diambil dari kitab Matius pasal 23 ayat 1-12. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yang Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah berkata-kata untuk kita sebagai pengikut Kristus itu haruslah sesuai dengan cara dan sikap kita untuk membuktikan di tengah dunia ini dengan siogianya cara-cara Tuhan lakukan di tengah-tengah dunia ini untuk kita. Itulah yang harus dibuktikan oleh orang-orang yang percaya dan siap menjadi pengikut Kristus. Bukan seperti yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, di mana ahli-ahli Taurat, seorang Farisi, mereka tahu memposisikan diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memperlakukan diri mereka sebagai orang-orang yang percaya. Justru tindakan-tindakan mereka tidak baik di hadapan banyak orang. Contohnya ahli-ahli Taurat, mereka itu adalah orang-orang yang dipercayakan dan tahu bidang-bidang hukum Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan aturan hukum itu dengan baik. Contoh lagi bagi orang Farisi, mereka orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi cara mereka itu hanya sebatas ungkapan semata. Bahkan ngerinya mereka inilah orang-orang yang paling membenci
kehadiran Yesus yang Allah utus ke dalam dunia ini. Nah, inilah yang mau dimaksudkan penjabaran di ayat-ayat selanjutnya pada perikop ini, di mana Yesus memberitahukan sesungguhnya cara dan sikap mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari kehormatan, kehebatan, dan hal sebagainya. Hal inilah dasar Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka tidak hidup pada tindakan dan cara mereka yang disebut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, yang melakukan tindakan-tindakan hanya gila hormat. Demikianlah pengajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Sebagai panduan iman kita, Yesus mengajarkan itu agar kita tidak untuk mencari popularitas dan kehormatan di dunia ini, melainkan cara dan sikap kita seharusnya menjadi saluran berkat dan membukakan diri untuk kemuliaan Tuhan. Jika dilihat dari perspektif dunia, dari segi politik, pemilihan umum contohnya, banyak para pencalon-calon legislatif memiliki visi dan misi yang baik dan sehat dengan tujuan mencuri hati orang-orang pendengar agar pencalon ini dapat terpilih. Artinya semua dari cara dan sikap mereka diistilahkan seperti sejuta kata dan 1000 bahasa. Itu semuanya adalah bertujuan untuk menggemulaikan hati rakyat. Tetapi realitanya sesungguhnya ketika ia diterima menjadi legislatif, maka semuanya terlihat di lapangan. Sikap dan tindakan itu tidak sesuai dari omongannya. Justru mereka inilah yang disebutkan lebih besar pasak daripada tiang, banyak omongan daripada pembuktiannya, sehingga mereka inilah mencalonkan diri bukan untuk jalan kemuliaan, tetapi mencari kedudukan dan mencari kehormatan semata. Begitu juga dengan pandangan ini untuk kita soroti kepada hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Siogianya sebagai hamba Tuhan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi, bukan itu, tapi mempergunakan kedudukan hamba Tuhan itu untuk melayani Tuhan dan jalan saluran pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk sebaliknya menjadi hamba Tuhan di hadapan jemaat untuk mengejar kehormatan diri, untuk dihormati, bukan juga sebagai hamba Tuhannya, tapi untuk mencari kedudukan agar dia menjadi orang yang boleh terpilih menjadi pemimpin yang tertinggi. Bukan itu. Di sini Tuhan mau katakan agar ia boleh kita lakukan sebagai hamba Tuhan, kita bukan untuk diminta mencari kedudukan kepemimpinan, agar tujuan hidup kita itu untuk mau dihargai dan disegani, bukan sedemikian. Dan bukan juga menjadi hamba Tuhan itu sebagai pengatur di gereja, melainkan melayani Tuhan, sama seperti jemaat. Lewat pelayanan di gereja bukan pula sebagai jalan untuk hal yang negatif, tapi bukan untuk sebagai big boss di lapangan, untuk memerintah dan lain-lain. Tuhan katakan sikap itu tidak mulia di hadapan Yesus. Maka dari sini Yesus menyampaikan itu semua. Karena ia tidak menyukai sikap dan tindakan itu hanya mencari popularitas diri agar untuk dihormati. Tapi Yesus menyalurkan pengajaran itu untuk para murid-muridnya agar mereka tidak hidup dengan tindakan mereka lakukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Di mana itu semua menyimpulkan bahwa sikap mereka seperti mentuhankan diri di hadapan orang-orang banyak. Bahkan dari kabar belakang mereka yang Yesus nyatakan itu, semuanya seolah-olah mereka yang lebih tahu dan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga tindakan mereka itu dijadikan sebagai peluru untuk membuktikan di tengah-tengah hadapan banyak orang. Tapi siogianya mereka tidak melakukan tindakan itu sesuai dengan tindakan-tindakan perbuatan mereka yang memang taat dan takut kepada Tuhan. Sehingga hal ini Yesus mau menyarankan, jangan kamu disebut rabi, jangan kamu disebut bapa, jangan kamu disebut pemimpin,
Sebutan itu Yesus tegaskan di sini Bapak Ibu, yang mau Yesus sampaikan kepada muridnya, agar murid-muridnya tidak untuk menjadikan dirinya itu sebagai jalan meninggikan diri. Itulah cara Yesus mengajarkan murid-muridnya yang dikasihinya. Tidak hanya pengajaran itu semata disalurkan oleh Yesus kepada muridnya, melainkan juga pengajaran itu disalurkan untuk kita semua umat yang dikasihinya. Kiranya firman ini dapat menempah kedewasaan iman kita masing-masing dan menjadi seorang yang taat kepada Tuhan, dan kita menjadi orang yang dekat kepada Tuhan dan mau melakukan serta meresponi segala sarana dan Tuhan Yesus sampaikan melalui hal yang disampaikan dalam perikop ini. Yesus menyarankan itu semua agar kita boleh rendah hati datang kepada Tuhan, tidak lagi mementingkan popularitas, menggila hormat, tetapi kita mau melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya ini menjadi firman yang luar biasa bagi kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang maha pengasih, Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang Engkau uraikan bagi kami. Kiranya itu menjadikan kami, membentuk kami menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami tidak untuk mengejar popularitas, kehebatan, kehormatan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami boleh belajar sebagai jabatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun kedudukan sekarang ini, kami boleh hargai itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kiranya itu Tuhan menjadikan dan membentuk kami menjadi orang yang rendah hati, orang yang siap melayani rakyat, orang yang siap melayani jemaat. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, berikan kami kuasa agar kami boleh dimampukan untuk menguasai diri kami. Tidak lagi hidup di dalam kegilaan, dalam kehormatan, kegilaan di dalam kehebatan jabatan. Tapi kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan diri, dan mau melakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan memperdengarkan permohonan doa kami ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami, memampukan kami dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.